Kita berdoa. Ya Tuhan, seperti pujian yang barusan kami nyanyikan, jadilah kepada kami seperti yang Engkau ingini di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih karena pengorbanan-Mu yang mulia. Terima kasih karena salib-Mu itu menjadi bukti bagi kami. Kami boleh hidup sampai pada saat ini oleh karena salib-Mu yang sudah memberikan anugerah bagi setiap kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajar kami untuk boleh menghidupinya bagi hidup kami hari lepas hari. Bukan sekedar kami mau diselamatkan, tetapi kami mau berbuah bagi Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami rindu disapa oleh firman Tuhan. Kami rindu Engkau boleh berbicara bagi setiap kami yang sudah hadir di hari ini ya Bapak. Kami rindu firman-Mu yang boleh mengubahkan setiap hati kami. Sehingga ketika kami datang kepada Tuhan hari ini, kami tidak datang dengan sia-sia dan kami tidak pulang dengan sia-sia. Kami membawa berkat firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan yang penuh dengan keterbatasan manusia yang berdosa. Sungguh biarlah Tuhan yang boleh memakai hamba-Mu dengan luar biasa, sehingga firman yang diperkatakan ini adalah firman yang sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan saja. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita boleh membuka bagian Alkitab kita yang terambil di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-10, kita akan membacakannya secara bergantian. Saya tidak menyiapkan di LCD, tapi saya rindu kita boleh membuka Alkitab kita masing-masing dan memperhatikan di Alkitab kita masing-masing sambil kita membacakannya secara bertanggapan. Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-10. Jika sudah menemukannya, saya akan memulainya di ayat yang pertama, Bapak Ibu nanti di ayat yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama, di bawah perikop semuanya adalah anugerah. Saya memakai TB2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita, pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Dan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin menunjukkan satu benda yang sering sekali ada bersama dengan kita. Ya, hari ini saya membawa jam. Saya membawa jam yang masih hidup, gitu ya. Tidak mati. Ini jam misi tahun berapa ya? Saya lupa. Saya masih menyimpan dan masih hidup sampai sekarang ya. Ini jam tahun 2020 atau 2021 gitu ya. Jadi masih hidup. Bapak Ibu lihat jam ini berputar dengan baik, tidak mati, masih utuh, masih bagus gitu ya, masih bagus bentuknya, tidak ada apa-apa. Percaya ini masih hidup?
Saya boleh mengundang Loselisia deh, boleh maju ke depan ya. Boleh membuktikan ini masih bagus apa tidak gitu ya. Takutnya kalau saya ngomong sendiri nanti bilang bohong. Coba Lasa. Kira-kira ini jamnya ini masih hidup, masih bagus, masih bisa dipakai nggak? Masih hidup. Masih hidup? Iya. Masih bagus? Masih bagus. Masih bagus, terima kasih. Masih bagus ya, nggak ada kekurangannya ya Bapak Ibu ya. Jam ini tidak ada kekurangan sama sekali. Dia berputar dengan baik, dia hidup, dia menunjukkan jam berapa. Sekarang sudah hampir 7:30. Dia menunjukkan waktu kepada kita. Tapi jika seandainya jam ini saya cabut baterainya, kira-kira jam ini masih bisa digunakan apa tidak? Nah, agak susah ya. Nah, bisa ternyata. Kira-kira jam ini masih bagus apa tidak? Kira-kira jam ini masih berfungsi apa tidak? Bisa? Enggak, ada yang tadi bilang bisa. Kira-kira jam yang utuh tadi ini masih bisa digunakan apa tidak ketika baterainya ini sudah dicabut? Jam ini tidak rusak. Jam ini masih utuh, masih bagus, masih bisa dipakai tahun depan, masih bisa. Tapi saya cabut baterainya. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini masih bisa digunakan enggak? Kan masih bagus, masih utuh. Kasih Tuhan, jam ini tidak akan pernah berguna jika dia tidak mempunyai baterai. Jam ini tidak akan pernah berguna, tidak akan bisa dipakai, tidak akan bisa kita pajang kalau dia nggak punya hidup baterainya. Kalau jam ini nggak punya baterai, dia nggak akan bisa digunakan kita pajang dengan baik. Mungkin ya, fisiknya utuh, fisiknya baik, perawakannya baik, ada jarum-jarumnya baik semuanya. Tapi jika nggak ada hidupnya, baterainya, maka jam ini tidak berfungsi. Saudara dikasih Tuhan, saya rasa itulah penggambaran bagaimana kehidupan manusia tanpa Kristus. Saya rasa ini penggambaran yang baik dan tepat sekali ketika kita melihat bahwa keadaan manusia tanpa Kristus. Kehidupan manusia di luar mungkin tampak baik, kehidupan manusia di luar mungkin tampak rajin pelayanan, kehidupan manusia mungkin tampak aktif pelayanan, rajin ibadah, melakukan segala kebaikan baik. Namun tanpa Kristus di dalamnya, sesungguhnya dikatakan kita mati. Kita mungkin kehidupan kita baik, tampak rohani, tampak sopan, tampak sebaik-baik mungkin. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, tanpa Kristus, tanpa kasih karunia, tanpa Roh Kudus, kita sesungguhnya mati. Kita sesungguhnya mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana kondisi jemaat Efesus pada waktu itu. Kalau kita melihat di tengah-tengah kota Efesus yang kelihatan hidup, di tengah-tengah kota Efesus yang kelihatan hidup, Paulus berkata, kamu mati. Dengan jelas dikatakan di sana, kamu mati. Saudara kasih Tuhan, ini bukan pernyataan yang ringan, bukan satu hiperbola yang dilebih-lebihkan. Tetapi Paulus di sini sedang menjelaskan bagaimana realitas rohani manusia tanpa mengenal Kristus. Ia mati. Paulus sedang menjelaskan realita rohani manusia sebelum ia mengenal Kristus. Saudara kasih Tuhan, dikatakan di sini kita tidak sedang kurang baik. Kita sedang tidak sakit, kita sedang tidak kurang apapun, tidak. Tetapi jelas dikatakan di sini kita mati. Saudara kasih Tuhan, kalau sedikit kita melihat perjalanan atau kitab Efesus ini, di sana jelas-jelas dikatakan bahwa di dalam pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga di sana berbicara tentang apa yang Allah kerjakan di dalam keselamatan. Lalu dilanjutkan dalam pasal 4 dan 6 di sana dikatakan tentang bagaimana cara hidup orang percaya. Jadi ketika kita masuk di dalam pasal yang kedua ini, Paulus sedang membangun dasar teologis yang sangat penting. Artinya bahwa sebelum kita memahami bagaimana hidup orang percaya, kita harus memahami siapa dulu hidup kita tanpa Kristus.
Sebelum kita memahami bagaimana cara hidup kita sebagai orang percaya, sebelumnya kita harus memahami siapa kita tanpa Kristus. Kita tanpa Kristus adalah mati. Sering kasih Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa dahulu mereka hidup mengikuti jalan dalam dunia, berada di bawah pengaruh kuasa kegelapan dan menuruti keinginan daging. Jelas sekali tadi di dalam pembacaan firman Tuhan kita sudah dijelaskan. Artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Efesus pasal yang kedua ini ayat 1 sampai yang ke-10 adalah perjalanan dari kematian menuju kehidupan. Dari kematian menuju kehidupan, dari murka menuju kepada kasih karunia, dari keterpisahan menuju kepada persekutuan, dari ketidakberdayaan menuju kepada karya Allah yang mulia. Karena Dia yang sudah menyelamatkan kita. Dan bagian firman Tuhan di dalam pasal yang kedua ini Bapak Ibu ditutup dengan satu tujuan yang mulia. Kita diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bersama-sama 3 poin penting yang hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita. Bagian yang pertama adalah bagaimana kondisi manusia tanpa kasih karunia Allah. Sering dikasihi Tuhan, kondisi manusia tanpa kasih karunia Allah adalah mati. Mati. Selain dikasih Tuhan, kalau kita melihat, sebelum kita memahami betapa besarnya, betapa dahsyatnya kasih karunia Allah yang sudah Dia anugerahkan bagi setiap kita, terlebih-lebih kita harus menyadari betapa seriusnya kita tanpa kasih karunia yang menyelamatkan kita. Kalau di dalam bahasa aslinya kata mati itu dipakai kata nekros. Nekros itu artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, di sana dikatakan atau diterjemahkan dalam mayat yang benar-benar tidak bernyawa. Kata mati di dalam bahasa aslinya adalah nekros. Jadi bisa diartikan di sana bahwa orang yang telah kehilangan seluruh fungsi hidupnya. Jadi orang mati itu gak bisa berdaya gitu ya. Sesuatu yang tidak dapat merespon rangsangan apapun. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, artinya ketika kita dikatakan bagaimana kondisi manusia tanpa kasih karunia, sebetulnya kita sudah mati total rohani. Jadi dikatakan mayat yang benar-benar tidak bernyawa. Mati total, bukan setengah-setengah, tetapi mati total. Dan kita melihat Paulus dengan sangat sengaja memilih kata mati ini, bukan lemah, bukan sakit, bukan terluka, tapi ia memilih kata mati. Untuk apa? Untuk menekankan kondisi rohani manusia tanpa Kristus, yaitu mati. Mati rohani, mati total. Selain dikasih Tuhan, ketika Paulus mengatakan kamu dahulu sudah mati oleh karena pelanggaran dosa-dosamu, ia berbicara kepada kita dan ia menyampaikan kepada kita bahwa manusia itu tidak memiliki kehidupan yang rohani. Ketika Paulus sedang mengatakan bahwa kamu dahulu sudah mati, sebenarnya ia menyampaikan kepada kita manusia tanpa Kristus itu tidak memiliki kehidupan yang rohani. Tidak ada relasi dengan Allah, terpisah dari sumber hidupnya. Manusia tanpa Kristus tidak memiliki relasi yang intim dengan Allah, tidak lagi memiliki kasih kepada Allah, tidak lagi memiliki kerinduan untuk bisa bertemu dengan Tuhan melalui ibadahnya. Tidak ada lagi relasi yang baik. Hidup kita sudah dikuasai oleh keinginan-keinginan daging, oleh karena pelanggaran yang terus-menerus, oleh karena kita adanya penolakan terhadap kebenaran. Kita terpisah daripada sumber kehidupan kita. Sama seperti jam tadi, utuh, fisiknya utuh, baik, tetapi ketika baterainya dicabut, maka tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Dia mati total. Demikianlah juga kehidupan kita manusia yang berdosa. Ketika kita melihat bahwa kita sudah mati total, di sini dikatakan bahwa kita tidak lagi memiliki kehidupan yang rohani, atau kita tidak lagi memiliki relasi yang baik dengan Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus mengatakan kamu dahulu sudah mati, ia sedang berkata kepada kita manusia tanpa Kristus tidak mampu merespon Allah.
Manusia tanpa Kristus, dia tidak akan pernah mampu merespon Allah itu. Firman ada, tetapi tidak didengar. Panggilan ada, tetapi tidak direspon. Kebenaran ada, tetapi tidak diingini oleh orang-orang percaya. Orang mati tidak bisa merespon apapun. Ia mendengar, tapi ia bisa merespon apa yang disampaikan oleh Allah. Saudara dikasihi Tuhan, demikianlah kehidupan kita tanpa Kristus. Kita tidak akan bisa pernah mampu merespon panggilannya. Ada panggilan pertobatan yang disampaikan tapi kita tidak merespon dengan hati. Ada panggilan pertobatan tapi kita tidak meresponnya dengan sungguh-sungguh. Oleh karena kondisi rohani kita mati. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus mengatakan kamu dahulu sudah mati karena dosa-dosamu, Paulus sedang berkata kepada kita, manusia tanpa Kristus tidak bisa menolong dirinya sendiri. Manusia tidak akan pernah bisa menolong dirinya sendiri. Kalau kita melihat orang mati itu gak bisa berdaya, gak ada berdaya, gak ada hidupnya. Jadi diibaratkan kita seperti orang mati. Artinya kita gak bisa menolong diri kita sendiri. Saudara dikasihi Tuhan, inilah bagian yang sangat penting. Orang mati tidak bisa memilih untuk hidup. Orang mati tidak bisa akan memperbaiki dirinya. Orang mati tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Saudara dikasihi Tuhan, inilah gambaran yang Paulus pakai untuk menggambarkan kondisi manusia tanpa Kristus. Tidak memiliki kehidupan rohani, tidak mampu merespon Allah, tidak bisa menolong dirinya sendiri. Saudara dikasihi Tuhan, ketika Paulus menyampaikan ini kepada kita semua, bagaimana kondisi kita sebagai manusia yang berdosa. Paulus ingin menyampaikan kepada kita bahwa kehidupan manusia itu sudah mati total. Kalau kita melihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam buku Tulip satu bagian satu bab itu ada kerusakan total manusia berdosa. Ini sangat erat kaitannya bagaimana ketika manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Saudara dikasihi Tuhan, kerusakan total manusia oleh karena dosa-dosa yang sudah dilakukan di sini bukan berarti bahwa manusia itu semua jahat. Di sini dikatakan bahwa manusia itu adalah semua pembunuh, tidak. Tetapi di sini dikatakan bahwa ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, kerusakan total manusia oleh dosa, di sana dikatakan bahwa dosa itu merusak pikiran kita sehingga manusia itu tidak lagi melihat kebenaran yang jelas di depan matanya. Ketika manusia itu sudah rusak total, sudah mati total, dosa itu merusak hati manusia sehingga manusia tidak lagi mengasihi Allah secara sungguh-sungguh. Oleh karena sudah ada dosanya. Ketika manusia sudah mengalami kerusakan total, dosa itu merusak semua keinginan manusia sehingga manusia lebih mencintai dosa daripada kebenaran firman Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, ini sungguh jelas bagi kita bagaimana kondisi kita tanpa kasih karunia Allah. Kehidupan kita sungguh-sungguh berada dalam dosa, ada kerusakan total. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma pasal yang ketiga dikatakan di sana, tidak ada yang benar. Di antara kita tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada di antara kita yang benar oleh karena kita sudah mati karena dosa-dosa kita. Saudara dikasihi Tuhan, inilah sebabnya keselamatan tidak dimulai daripada manusia. Keselamatan tidak mungkin dimulai daripada niat baik manusia. Tidak mungkin dimulai daripada kesadaran manusia, tidak bisa. Hanya Allah yang mampu menghidupkan kita, orang yang berdosa. Sehingga ketika dikatakan di ayat yang keempat di sana Bapak Ibu, tetapi Allah yang kaya dengan rahmatnya. Akan tetapi Allah, saudara dikasihi Tuhan, dua kata ini adalah titik balik terbesar dari seluruh perikop ini. Tetapi Allah yang kaya rahmatnya, kasih karunia-Nya, besar limpahnya kepada kita. Manusia mati, tetapi Allah kita hidup. Manusia berdosa, tetapi Allah itu penuh kasih.
Manusia tak berdaya, tetapi Allah berkuasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, keselamatan bukan dimulai daripada manusia, tetapi keselamatan harus dimulai daripada karya salib daripada Yesus Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, jika manusia hanya sakit, mungkin ia hanya cukup dibantu oleh dokter. Jika manusia lemah, mungkin hanya cukup ditolong oleh sesamanya. Tetapi karena manusia mati, harus dihidupkan. Dan itu hanya Allah yang bisa melakukannya. Manusia tidak bisa menghidupkan dirinya sendiri, tetapi hanya Allah yang mampu melakukan keselamatan itu. Bagian yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana tindakan Allah melalui kasih karunia. Setelah kita mengetahui bahwa ketika kondisi kita tanpa kasih karunia Allah itu mati, maka bagian yang kedua adalah bagaimana tindakan Allah melalui kasih karunia-Nya. Bagian yang kedua yang harus kita pahami adalah tindakan Allah melalui kasih karunia adalah kita dihidupkan. Setelah mati, kita dihidupkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata dihidupkan ini memiliki 3 makna atau 3 arti. Ya, ini cukup membacanya sulit ya gitu ya. Ada kata dalam bahasa aslinya kata menghidupkan itu ada synezopeieson. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 artinya. Mari kita melihat ya. Kita melihat ada kata sin di sana. Kata sin diartikan bersama. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa kehidupan yang kita terima tidak pernah terpisah daripada kasih karunia Allah. Kehidupan yang sudah kita terima tidak akan pernah terpisah daripada kasih karunia Allah. Kita dihidupkan bukan karena oleh rutinitas kita, tidak, tetapi kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Arti yang pertama, bersama. Lalu arti yang kedua daripada kata menghidupkan ini ada kata zopeio, memberikan kata arti dalam memberi hidup. Artinya apa? Menciptakan kehidupan, membangkitkan daripada kematian. Ini bukan sekedar kata yang menyegarkan orang yang sedang lelah, yang sedang mengalami kondisi fisik yang sedang capek, tidak. Bukan sedang memperbaiki yang rusak, bukan menolong orang yang sedang lemah, tetapi memberi hidup kepada yang mati. Kasih karunia tidak bisa memperbaiki manusia yang berdosa, tetapi kasih karunia membangkitkan yang mati. Lalu arti yang ketiga adalah Bapak Ibu dikatakan di sana ada kata tindakan. Artinya bahwa di sana ada kata kerja aktif di sana yang menunjukkan bahwa tindakan itu hanya satu kali tuntas dilakukan sepenuhnya oleh Allah. Tidak bisa dilakukan oleh manusia yang berdosa. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Keselamatan bukan hanya coba-coba untuk dilakukan. Bukan kerjasama antara Allah dengan manusia, tidak. Tetapi hanya Allah yang mampu memberikan kita kehidupan itu. Ketika kita tahu kondisi kita mati rohani, maka hanya Allah yang mampu menghidupkan kita. Bersama-sama dengan Dia memberikan kita hidup. Dan ada satu tindakan di sana. Bukti kasih Allah yang Ia berikan bagi kehidupan kita. Hanya tindakan Allah sepenuhnya dari awal sampai akhir kehidupan manusia, itulah yang mampu menghidupkan kita. Saudara dikasihi Tuhan, ketika Paulus berkata bahwa Allah menghidupkan kita, ia sedang menggambarkan bahwa peristiwa kebangkitan rohani, bahwa keselamatan sepenuhnya adalah karya Allah melalui salib Yesus Kristus. Keselamatan tidak dapat kita temui daripada pembenaran diri kita. Keselamatan kita dapat kita temukan hanya karena kita rajin pelayanan, tidak. Tetapi keselamatan sepenuhnya adalah karya Allah melalui Yesus Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, manusia yang mati secara rohani tidak mampu menghidupkan dirinya sendiri. Karena itu Allah sendiri yang turun ke dalam dunia untuk bisa dapat menyelamatkan diri kita yang berdosa. Ia menghidupkan kita sehingga kita mampu melakukan apa yang diinginkan oleh Dia. Saudara dikasihi Tuhan, sama seperti Lazarus yang sudah 4 hari mati di dalam kubur. Itu dia terikat dengan kain kafan beberapa hari, kemudian
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika ia mati, lalu Lazarus ini tidak akan pernah bisa menghidupkan dirinya karena ia adalah sudah mati. Gak ada respon apapun. Tetapi ketika Yesus berseru, Lazarus, marilah keluar. Maka kehidupan masuk kembali ke dalam tubuhnya dan ia bangkit. Saudara dikasihi Tuhan, demikian pula kehidupan kita. Ketika firman Injil diberitakan, Roh Kudus itu bekerja kepada setiap orang. Ketika Allah membangkitkan kita dari kematian kita yang berdosa, maka kita diberikan kehidupan yang baru. Kita menjadi ciptaan yang baru. Ketika dikatakan di ayat 4 dan ayat 5 di sana dikatakan, tetapi Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Artinya di sana ada bukti kasih Allah yang nyata. Ada bukti kasih Allah yang nyata. Ada satu tindakan Allah yang sudah Allah lakukan bagi kehidupan kita manusia yang berdosa. Kita menjadi hidup baru lagi. Menjadi ciptaan yang baru. Bukan menjadi ciptaan yang lama. Saudara dikasihi Tuhan, tidak ada satu alasan pun bagi kita untuk bisa menyombongkan diri kita hari ini. Oleh karena apa? Oleh karena kita percaya kalau kita hari ini ada, kita masih bisa bernafas semata-mata karena kasih karunia Allah yang sudah menghidupkan kita daripada kematian kita dari dosa kita. Oleh sebab itu kita harus menyadari betul bagaimana kasih karunia itu sudah membangkitkan bahkan menghidupkan kita manusia yang tidak berdaya itu. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang terpenting adalah untuk apa Allah menghidupkan kita. Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita memahami atau setelah kita memahami mengerti bahwa kita yang sudah mati dalam dosa, kemudian Allah itu menghidupkan kita. Pertanyaannya adalah untuk apa Allah menghidupkan kita? Apa supaya kita masuk surga? Apa supaya hidup kita aman? Apa supaya dosa-dosa kita semua diampuni? Apa supaya kita bisa baik-baik saja? Untuk apa Allah menghidupkan kita? Ini pertanyaan yang sangat penting. Ketika sudah Allah sudah menebus dosa kita, Ia membangkitkan kita. Pertanyaan yang penting adalah untuk apa Allah menghidupkan kita? Saudara dikasihi Tuhan, tujuan orang yang sudah dihidupkan adalah dipakai oleh Allah. Jelas dikatakan di dalam ayat 10 di sana dikatakan karena kita ini adalah buatan Allah di dalam ciptaan Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Bahwa ketika Tuhan sudah menghidupkan kita, kita dihidupkan kembali menjadi manusia yang baru. Tuhan itu tidak semata-mata menghidupkan kita atau menebus dosa kita dari dosa yang sudah besar. Tidak, tetapi ada tujuan yang besar di sana. Tuhan mau memakai hidup kita. Kita mau dipakai oleh Allah. Saudara dikasihi Tuhan, ini pertanyaan yang sangat penting bagi kita. Bukan supaya kita masuk surga, tidak. Bukan supaya dosa kita diampuni, tidak. Bukan supaya kita merasa tenang, tidak. Tetapi apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah disediakan oleh Allah bagi kita. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita melihat kata buatan Allah. Ada kata buatan di sana, bisa dipakai dalam bahasa aslinya adalah ada kata poema, yang berarti adalah itu karya yang sengaja diciptakan gitu ya. Ada karya yang hasil karya, ciptaan yang disengaja, bahkan bisa diterjemahkan sebagai karya seni. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita bukan produk yang gagal, tidak. Kita manusia ini bukan produk yang gagal dari Tuhan, tidak. Kita juga bukan manusia yang dosanya itu ditambal-tambal, tidak. Supaya dapat pengampunan dosa, tidak. Tetapi kita adalah ketika Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya bagi kita. Karya Allah itu diciptakan di dalam Dia. Kita diciptakan dengan ciptaan baru. Kita diciptakan dengan satu tujuan yang jelas, yaitu dipakai oleh Allah. Bukan semata-mata kita diciptakan dengan tanpa tujuan, tidak. Tetapi Allah menciptakan kita dengan satu tujuan yang jelas. Ada maksud Allah untuk menghidupkan kita.
Saudara dikasih Tuhan, ketika kita dihidupkan kembali oleh kasih karunia, tidak hanya menerima status baru sebagai ciptaan baru di hadapan Allah, tidak. Tetapi kita harus menerima identitas yang baru sebagai ciptaan Allah yang berharga. Nah, di sana kita punya tujuan adalah untuk bisa melakukan pekerjaan Allah yang baik. Artinya apa? Bahwa sejak awal Allah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita bukan tanpa tujuan. Sejak awal Tuhan menebus kita, di sana Ia sudah mempersiapkan tujuan yang jelas bagi setiap kita. Ketika Paulus berkata bahwa pekerjaan baik itu dipersiapkan Allah sebelumnya, artinya bahwa Allah sudah lebih dahulu merancang jalan kehidupan kita. Tidak hanya pada saat ini, tetapi jauh sebelumnya. Allah sudah merancang kehidupan atau jalan kehidupan kita. Ia sudah menyiapkan kesempatan bagi kita untuk bisa melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah bagi kita. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengerti bahwa untuk apa kasih karunia itu menghidupkan kita, untuk melakukan pekerjaan yang baik. Bukan untuk kita masuk surga, bukan untuk kita bisa aman, tidak. Tetapi untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu saudara semuanya punya tujuan yang jelas. Kita hidup hari ini bukan untuk diri kita, tetapi kita punya satu tujuan yang jelas. Kita dihidupkan, kita ditebus dosanya bukan untuk kita kembali kepada dosa kita, tidak. Tetapi kita harus punya tujuan yang jelas, dipakai oleh Allah. Dipakai di mana? Banyak sekali. Banyak Tuhan pakai kita di mana. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus punya tujuan yang jelas di dalam kehidupan kita. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah saya sudah diselamatkan? Tidak lagi begitu pertanyaannya, tetapi adalah apakah saya sedang hidup dalam tujuan Allah? Ketika kita sudah menyadari hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan, Dia sudah menghidupkan kita, kita tahu tujuan hidup kita seperti apa. Pertanyaannya adalah, apakah saya sedang hidup dalam tujuan Allah, dan apakah saya mau dipakai oleh Allah? Sehingga Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita sudah mengerti kasih karunia yang menghidupkan kita, pertanyaannya adalah apakah saya mau dipakai oleh Allah? Bukan lagi apakah saya sudah diselamatkan. Karena Tuhan yang sudah membangkitkan kita, memberikan kita kehidupan yang baru. Mari dengan hati yang jujur kepada Tuhan, kita mau dipakai oleh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya menutup khotbah ini dengan sebuah ilustrasi seorang yang bernama John Newton ya. Ia adalah seorang putra dari kapten kapal. Sejak kecil Bapak Ibu dikasih Tuhan, ia hidup di laut, maksudnya di pelayaran gitu ya. Ia ikut papahnya, tetapi sejak dari masa kecilnya ia pernah mengenal tentang ajaran-ajaran kebenaran. Ajaran-ajaran Alkitab dari ibunya yang menyampaikan kepada dia. Dan kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah ibunya meninggal ketika ia masih kecil, hidupnya itu berubah total. Dari yang anak yang tahu akan kebenaran sesungguhnya, hidupnya berubah ketika ia ikut papanya. Ia menjadi seorang pelaut yang kasar, ia menjadi seorang pelaut yang pemberontak, yang jauh daripada Tuhan. Dan yang paling mirisnya Bapak Ibu, ia terlibat aktif dalam perdagangan manusia, memperjualbelikan manusia dari Afrika. Bahkan ia pernah ditangkap dan diperlakukan secara budak Bapak Ibu ya. Sampai pada akhirnya dalam perjalanan kehidupannya itu ia diselamatkan. Saudara dikasih Tuhan, di tahun 1748 ketika dalam sebuah pelayaran menuju laut Atlantik, kapalnya itu dihantam badai yang sangat besar. Bahkan sampai kapal itu hampir tenggelam. Saudara dikasih Tuhan, namun tiba-tiba ketika
ketika ia di tengah-tengah kondisi yang demikian, ia ingat apa yang sudah disampaikan oleh ibunya ketika masih kecil. Lalu ketika itu Bapak Ibu, hatinya mulai gelisah. Hatinya mulai gelisah dan mulai memohon atau berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa ketika Tuhan pada waktu itu menolong kapal itu yang hampir tenggelam, disitulah titik awal perubahan daripada hidup si John Newton ini. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perubahannya itu tidak instan. Si John Newton ini perubahannya tidak sempurna pada waktu itu. Pada waktu itu ia masih terlibat dalam perdagangan budak, memperjualbelikan manusia. Namun di tengah-tengah perjalanan pekerjaan yang dilakukan itu, hatinya kembali mulai digelisahkan oleh Roh Kudus. Ia mulai bertanya-tanya apa yang sedang ia kerjakan dan apa yang sedang ia lakukan. Firman Tuhan mulai bekerja di dalam hatinya sampai pada akhirnya ia meninggalkan segala pekerjaannya itu dan ia berbalik kepada Tuhan. Dan ia dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, seorang pedagang budak menjadi pemberita kasih karunia Tuhan. Seorang pedagang budak menjadi pemberita kasih karunia Tuhan. Di tahun 1772 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, si John Newton ini menulis lagu yang sangat terkenal. Lagu yang sudah sangat familiar bagi kita adalah Amazing Grace. Saudara dikasihi Tuhan, lagu ini menceritakan pengalaman pribadinya tentang kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan hidupnya. Kalau kita melihat kehidupannya si John Newton ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang memperjualbelikan manusia, itu perbuatan yang sangat kecil. Tetapi ketika ia melihat bagaimana kasih karunia Tuhan, Tuhan tidak memandang dia sebagai manusia yang berdosa. Ia menuliskan lagu ini sebagai pengalaman pribadinya tentang kasih karunia Allah. Dan ini sangat menolong dia. Amazing Grace. Saudara yang dikasihi Tuhan, Newton menulis lagu ini dan ia sadar bahwa ia betul-betul berdosa. Dan hanya oleh karena kasih karunia ia sudah diselamatkan. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kalimat yang ia tulis di masa akhir hidupnya adalah ia mengatakan demikian. Ingatan saya ini hampir hilang, hampir lupa gitu ya. Tetapi saya ingat dua hal. Saya adalah manusia yang berdosa, tetapi Kristus adalah juru selamat yang besar. Ia mengakui dirinya adalah manusia yang berdosa, tetapi ia sadar bahwa ada kasih karunia, kasih Kristus yang sudah menyelamatkan dia daripada dosa. Saudara dikasihi Tuhan, John Newton bukan sekadar lemah rohani, tetapi ia mati rohani. Tetapi kasih karunia Allah sungguh mampu menghidupkan dia daripada dosa-dosanya. Saudara dikasihi Tuhan, kisahnya bukan sekedar cerita tentang sejarah gereja, tidak. Tetapi kisahnya adalah cerminan bagi kita hari ini. Jika kasih karunia Allah sanggup menghidupkan dia sebagai seorang pedagang budak, maka hari ini juga kasih karunia Tuhan mampu menghidupkan kita, manusia yang sudah mati oleh karena dosa. Jika kasih karunia Allah mampu menghidupkan seorang laki-laki ini yang sudah mati, sudah memperjualbelikan manusia, maka kasih karunia hari ini juga mampu menyelamatkan kita daripada dosa kita. Saudara dikasihi Tuhan, John Newton tidak hanya diselamatkan daripada badai yang menghantam kapal mereka, tetapi ia diselamatkan untuk sebuah tujuan di dalam kehidupannya, untuk menjadi pemberita kasih karunia. Saudara, hari ini mungkin kita tidak pernah berdiri di kapal yang sama seperti si John Newton. Tetapi kita sadar kita pernah berdiri di bawah hukum dosa Allah. Kita hidup di tengah-tengah dosa yang sudah kita lakukan. Tetapi Newton adalah bukti bahwa tidak ada hati yang terlalu keras untuk bisa dilembutkan. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni oleh kasih karunia Allah. Tetapi Allah yang mampu menyelamatkan hidup kita, Dia yang mampu mengubah hidup kita daripada
dosa-dosa kita. Saudara dikasih Tuhan, saya rindu kita boleh berdoa secara pribadi sambil sedikit kita menyanyikan lagu Amazing Grace. Kita melihat bagaimana betapa besarnya kasih karunia yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Saya rindu Bapak Ibu boleh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan sambil diiringi oleh musik. Mari kita ingat-ingat kembali bagaimana kita sudah mati di dalam dosa. Bagaimana kasih karunia itu sudah menghidupkan kita. Dan di tengah-tengah itu kita punya tujuan yang baik di hadapan Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar. Oleh karena kasih karunia, Tuhan sudah mampu menyelamatkan kita. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Saudara dikasih Tuhan, But life, dengan hati yang but now jujur di hadapannya, I see. mari kita mengakui bahwa sesungguhnya kita adalah manusia yang berdosa. Sangat Tapi sungguh di hadapan Allah tidak ada dosa yang paling besar. Karena Ia sudah mau turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan engkau dan saya. Dan hari ini mari menyadari betapa besarnya kasih karunia itu di dalam kehidupan kita. Dulu sesat, kini pula buta disembuhkan. Ya Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Betapa besarnya kasih karunia-Mu bagi kehidupan kami. Betapa besarnya karya salib-Mu yang sudah Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Kalau kami ada hari ini bukan semata-mata karena kami kuat. Karena kami ada hari ini bukan semata-mata karena kami bisa. Kalau kami bisa pelayanan bukan karena kami mampu, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang sudah memampukan setiap kami. Karena kasih karunia Tuhan yang sudah mampu menyelamatkan kami dari dosa kami yang besar. Hari ini ya Tuhan, Kau menilik setiap hati kami. Betapa berdosanya kami. Tapi kami sungguh menyadari betapa besar Allah kami. Tidak ada dosa yang terlalu besar. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Engkau. Karena Engkau yang sudah turun bagi kami menyelamatkan manusia yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami hidup di dalam dosa. Tetapi Engkau menghidupkan kami. Dan Engkau boleh memakai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami bersyukur. Karena anugerah-Mu yang sudah menyelamatkan setiap kami. Anugerah-Mu yang sudah menuntun setiap langkah kami sampai pada hari ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami. Sebagai manusia yang sudah dihidupkan kembali. Kami boleh dimampukan oleh Tuhan untuk boleh melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan ampuni kami ketika Tuhan menemukan di antara kami masih menggunakan kekuatan kami. Tetapi biarlah kasih karunia itu yang boleh mengingatkan setiap kami. Tuhan lebih besar daripada segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.